He's very athletic. He's quite good. Yeah, he gets up on my side. Look at this! Oh my God. Film dimulai dengan Sebastian yang merupakan karakter utama, menceritakan tentang asal-usul silsilah keluarganya. Keluarga Sebastian adalah imigran yang berasal dari Sisilia, Italia. Dia juga menceritakan bahwa orang Sisilia memiliki ciri yang khas, yakni dengan badan agak sedikit bungkuk dan wajah cemberut seperti orang lagi kesal. Dia bercerita tentang ayahnya yang bernama Salvo Maniscalco yang memutuskan untuk merantau ke Chicago, Amerika Serikat dan membuka salon di sana. Meskipun telah menetap di Amerika, ayahnya tetap memiliki kebiasaan layaknya seorang imigran Sisilia, seperti mempekerjakan Sebastian di salonnya walau masih kecil, selalu memperhitungkan dan berhemat dalam membeli sesuatu, dan memiliki banyak akal untuk meminimalisir pengeluaran. Contohnya ketika Natal, Sebastian menginginkan skateboard dan ayahnya membuatkan skateboard itu bukan malah membelinya. Next year, I'm gonna build you one of those Nintendos. Walaupun demikian, Sebastian bangga dengan ayahnya dan bahkan mereka memiliki tarian ayam bersama. Dan sebuah kebiasaan lama yang selalu dilakukan Sebastian dan ayahnya, yaitu memakai parfum sebelum tidur. Sebastian juga bercerita bahwa semua hal tersebut perlahan mulai berubah baginya ketika dia berjumpa dengan seorang wanita bernama Ellie. Sosok wanita impiannya yang berprofesi sebagai pelukis yang karyanya telah banyak diborong para kolektor. All my pieces sold out in like 15 minutes. Oh my God, freaking amazing. That's incredible. I know, right? No, you shouldn't, especially because they look kind of like, Vaginas? Sebastian tertarik pada Ellie dikarenakan Ellie memiliki kebiasaan yang bertolak belakang darinya. Ellie mengajarkannya hal-hal baru seperti tidur siang, perawatan wajah, hingga belajar tersenyum ikhlas yang sulit dilakukan orang-orang Sisilia, dan segala hal yang belum pernah dilakukan Sebastian sebelumnya. Suatu hari Ellie memanggil Sebastian dan memberikan kabar baik bahwa orang tua Ellie mengajak Sebastian ikut dalam acara keluarga mereka. Sebastian kaget dan terharu karena dia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari keluarga Ellie. They're inviting us out to the summer place for the big 4th of July weekend. Yes, Mother, yeah. Baby, did you say us? Us. Sebastian juga berpikir bahwa sepertinya ini adalah momen yang tepat baginya untuk melamar Ellie. Ellie's summer place wasn't just the perfect spot to propose. It also meant her family was starting to accept me, which was amazing because, how do I put this eloquently? These people got class up the ass. Sebastian menceritakan tentang sejarah dan silsilah dari keluarga Ellie yang merupakan imigran juga. Kakeknya Ellie bernama William Love Collin, orang imigran yang sukses di Amerika Serikat. Kesuksesan tersebut turun-temurun hingga ke ayah Ellie yakni William Love Collin ke-12. Ayah Ellie merupakan pemilik dari hotel mewah bernama Collin Hotel Group. Secara kebetulan, Sebastian bekerja di hotel yang menjadi saingannya. Sebastian juga menceritakan tentang ibunya Ellie yang bernama Tiger MacArthur. Dia merupakan lulusan Ivy League dan merupakan senator bagi negara bagian Maryland. Bagi Sebastian inilah waktu dan tempat yang tepat baginya untuk melamar kekasih hatinya Ellie. So, I had the girl I wanted to marry, the perfect spot to propose to her, and now I just needed the ring, which should have been easy to get. Can you come out of the garden so we could talk about this? Your grandmother left it with me to make sure you just don't give it away to some putana. That's what your grandmother... Come on, what do you mean you're not gonna give me the ring? Sebastian pun pergi mengunjungi ayahnya di rumah. Di sana, Salvo terlihat sedang berkebun. Sebastian mengungkapkan rencananya melamar Ellie dan meminta cincin peninggalan neneknya pada Salvo. Salvo yang mendengar hal tersebut pun menolak karena merasa dirinya belum mengenal lebih dekat tentang Ellie dan keluarganya. Salvo masih memegang teguh prinsip turun-temurun dari leluhurnya, bahwa dia harus mengenal betul tentang calon menantunya yang diibaratkan seperti buah yang mau dimakan harus dipastikan dulu pohonnya. To make sure there's no rot, I need to look them in the eyes. I need to look at the mother and the father's eye. You don't eat the fruit till you make sure the tree ain't sick. Sebastian memberi pemahaman pada ayahnya bahwa ini adalah momen yang paling penting dalam hidupnya. Akan tetapi, Salvo tetap menolaknya dan beralasan bahwa dia tak ingin ditinggalkan Sebastian sendirian di liburan musim panas kali ini, di mana ini adalah liburan musim panas pertama sejak kepergian ibunya. Dan Salvo terus mengomel tentang semua kesedihannya jika Sebastian benar-benar akan pergi meninggalkannya untuk liburan bersama calon mertuanya. Well, it's just that, her family invited me to their summer house. And you're gonna leave me alone for the goddamn 4th of July? This is the first summer since we have to say goodbye to your poor dear mother. Proprio spacciato.
proprio spacciato. Plus, it's just for 1 weekend. Oh, wait, hold on. I joined the U.S. Army to protect your freedoms. I skipped every weekend in Sicily for you to give you a better life 50 years ago. Oh, 1 weekend, he says. 1 weekend. Leaving me to burn the sparklers and eat the hot dogs alone. You go celebrate the 4th of July with some other family. And what thanks do I get? Alone! Thank you! Sebastian pun kemudian menjumpai Ellie dan mengatakan bahwa dia tak jadi ikut ke acara keluarganya Ellie karena dia tak mau meninggalkan ayahnya di liburan musim panas, karena bagi ayahnya ini satu-satunya hari libur yang tak perlu membelikan hadiah bagi siapapun. Ellie yang kecewa kemudian memberi solusi untuk membawa ayah Sebastian ikut ke acara keluarganya. Sebastian berpikir bahwa ini adalah hal buruk karena takut sikap ayahnya tak bisa diterima dengan baik oleh keluarga Ellie. Alright, maybe I was a little scared to bring my father into a country club environment, getting a close-up look at my new life. But I also knew that stubborn bastard wouldn't give me the ring without a face-to-face meeting. While I was trying to seal the deal with Ellie's parents, where he seen me playing racket sports, riding around in golf carts, and taking naps. You win, I'll ask him. Di salon, ayahnya setuju untuk ikut. Sebastian kaget karena dia kira ayahnya akan menolak hal ini. Sebastian juga berharap ayahnya dapat menjaga sikap saat bertemu dengan keluarga Ellie karena mereka berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya mendengar hal itu pun marah pada Sebastian dan bilang bahwa Sebastian jangan pernah mengajarinya akan hal tersebut. Mereka berdua pun terdiam dan saling memahami satu sama lain. Sebastian, ayahnya, dan Ellie telah tiba di bandara. Di sana mereka telah ditunggu oleh abang Ellie, yakni William Love Collin ke-13 atau biasa disapa Lucky, yang akan membawanya dengan sebuah helikopter. Sebastian menceritakan bahwa Lucky merupakan pewaris dari hotel mewah keluarga Ellie dan kini menjabat sebagai penghubung klien, yang mana kerjanya mengajak setiap klien untuk pergi menikmati berbagai hobi orang-orang kaya, seperti berselancar ski, naik kapal pesiar, dan bermain golf. Lucky pun berkenalan dengan Sebastian dan Salvo. Di sana dia sedikit bercanda dan menawarkan Salvo krim anti penuaan yang dibuat oleh perusahaannya. His name was William Love Collins III, so everybody called this guy Lucky. You must be Sebastian's brother. Hey, I'm his father, Salvo. How are you? No way. ¿Cómo estás? What's up, Luck? Not much. Mereka pun mulai menaiki helikopter, namun Sebastian sedikit ragu. Ellie kemudian meyakinkannya. Di atas helikopter, Ellie menunjukkan pemandangan indah pada Sebastian dan Salvo. Bukannya tertarik, justru Sebastian dalam tekanan karena merasa tak bisa bernapas ketika di dalam helikopter. The air don't work. No, it works. Oh, I can't breathe. I got it. He's kidding. He's kidding. I think we got a problem here. It's a little warm, Dad. Son. Hey. Oh my God, baby. Oh, yeah. I'm cutting the lemon. He's got a knife. He's got a knife. Oh, my God. Get it. Salvo yang melihat itu kemudian mengeluarkan lemon dan membelahnya menggunakan pisau, lalu menyuruh Sebastian menghisapnya. Setelah menghisap lemon tersebut, Sebastian tak kunjung sembuh, justru keadaannya semakin memburuk dan parah. Akhirnya, Sebastian, ayahnya, dan Ellie memutuskan untuk turun dari helikopter dan melanjutkan perjalanan menggunakan mobil. I knew I should have forced him to join the army. Laugh it up, guys. I'm just happier I'm on the ground. Setibanya di White Oak, rumah kediaman keluarga Collin, Ellie memperkenalkan seluruh bagian dari tempat tersebut, mulai dari lapangan golf dan rumah pohon masa kecil Ellie. Di tengah perjalanan, Ellie sempat berhenti ketika melihat sekumpulan burung merak yang sedang melintas. Ellie mengatakan bahwa burung merak itu dulu dibawa oleh kakeknya dan saat ini menjadi maskot dari salah satu klub ayahnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah keluarga Ellie. Look at this. Are you kidding me? Di sana kedua orang tua Ellie menyambutnya dan mereka pun diajak berkeliling untuk melihat rumahnya. Nice to see you. Sebastian, so good to see you. So nice to finally meet you in person, Tigger. Di dalam rumah mereka berkenalan dengan adik Ellie yakni Doug yang sedang berlatih alat musik mangkuk meditasi. This is our youngest son. He's learning to be a healer. Lalu mereka ke ruang tamu, dan di sana ayah Ellie menjelaskan tentang meja kayu yang diolah dari mobil tua pengangkut batu bara di daerah itu. And this piece is made out of the wood from one of the original mine cars. Salvo dengan cuek menjawab meja itu sama seperti kayu sampah yang dilarang Sebastian untuk dia bawa ke rumah. Lalu ayahnya Ellie juga memperkenalkan lukisan dari neneknya yang dikira Salvo adalah lukisan anak mereka ketika kecil. Suasana pun jadi sedikit canggung karena kelakuan Salvo.
Tiger ibunya Ellie lalu mengajak mereka makan siang. Sebastian mulai berbincang tentang rasa kagumnya terhadap ruang makan tersebut untuk mencairkan suasana. Wow, this club is huge, Bill. All right, thank you for that. Tak lama kemudian pelayan pun datang membawa menu hidangan. Setelah semua memesan hidangannya, tibalah giliran Salvo yang bertanya pada pelayan tentang harga dari menu yang mereka pesan, karena dialah yang akan membayarnya. Orang tua Ellie mengatakan bahwa sebagai tuan rumah, mereka lah yang akan mentraktir semuanya. Namun Salvo bersikeras karena tak mau merepotkan calon besannya. Dan akhirnya terjadilah keributan di ruang makan tentang siapa yang akan membayar hidangan tersebut. Well, Gloria, I would just love to chat with somebody who knows the prices. Everything has a set price, and then they just tally it up at the end of the week, put it on my bill, and it's taken care of. Ketika di kamar, Sebastian mengungkapkan kekesalannya pada ayahnya, di mana seharusnya dia belajar mengenal keluarga Ellie dan mengikuti setiap kebiasaan dari keluarga Ellie, bukan malah membuat keributan. I don't know what you're so upset about. I'm upset because you're supposed to be getting to know Ellie's family, and instead you made a big scene. I mean, I'm a working guy. I like to pay my own way. I don't want to owe anybody anything. Salvo pun mencoba mengerti karena pada akhirnya ini akan jadi kehidupan Sebastian nantinya. Dan mereka pun mengakhiri percakapan dengan melakukan ritual parfum sebelum tidur. Keesokan paginya ketika berjalan di taman, Salvo terus menggerutu pada setiap orang yang menyapanya. Dia heran dengan kelakuan semua orang yang terlihat santai dan berolahraga di pagi hari di mana seharusnya mereka telah bisa melakukan banyak pekerjaan. Sebastian menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang kaya yang menghasilkan banyak uang dari bursa saham yang bisa dilakukan dari mana dan kapan saja. Beautiful. Yeah. You gotta be kidding me. What the hell's the problem? Beautiful day. Give me a break. She's happy, Dad. She probably had a father that let her sleep in past 5:45. Good morning. Hello. Hey. I mean, I can't stop thinking about how much work I'm missing. I could have done 4 dyes in a perm by now. I mean, don't these people have jobs? It's a holiday weekend. Plus, they got their money in the stock market. Relax. Come on, Dad. It's a beautiful day. Singkat cerita, tibalah mereka di lapangan tenis. Sebastian ikut bermain tenis berpasangan dengan ibunya Ellie melawan Ellie yang berpasangan dengan Lucky. Sementara ayahnya duduk menonton di tepi lapangan bersama ayahnya Ellie dan Doc. Ketika permainan tenis dimulai, Sebastian bermain sangat buruk hingga ketinggalan beberapa poin dari pasangan Ellie dan Lucky. Bahkan Lucky sampai mengejeknya. Ibunya Ellie pun terlihat kesal karena kata Ellie, Sebastian sangat jago bermain tenis. Ketika istirahat, Ellie bertanya pada Sebastian kenapa dia tak menunjukkan skill tenisnya. Sebastian beralasan bahwa apabila dia menunjukkan skillnya, maka ayahnya akan tahu dan kaget karena tenis merupakan permainan yang dibenci ayahnya, sebab wanitanya berpakaian seksi dan membuang-buang waktu. Ellie yang mendengarnya pun mengatakan bahwa kata kalah adalah hal yang dibenci oleh ibunya, sehingga Sebastian harus bermain dengan serius. Saat akan bermain, Tiger menunjukkan pada Sebastian mantan Ellie yang jago bermain tenis yang membuat Sebastian panas dibuatnya. Did Ellie ever tell you about the guy she dated during her semester abroad in Scotland? Is that Andy frickin' Murray? Never lost a match with him on my team. I'll play with my weekend. That way you guys have, like, a shot. My nightmare had been letting my father see me enjoy this life. Ketika permainan dilanjutkan dengan kegagahannya, Sebastian mulai bermain serius. So much like the kick serve I learned from a Swedish pro named Johannes, this would be the point of no return. Sebastian berhasil mengejar poin demi poin yang membuat seluruh orang yang ada di sana kaget, termasuk Salvo. Dia juga berhasil mempermainkan Lucky dengan men-smash bola pingpongnya. Lucky, are you okay? So sorry, Luck. Oh, I'm not okay. I'm sure it was an accident. Oh my God. Quick, Bill, get a small cup of ice water for his testes. Malam harinya di kamar, Salvo menanyakan dari mana Sebastian bisa bermain tenis. Sebastian mengungkapkan bahwa dia dan Ellie sengaja ikut kursus agar bisa bermain tenis. Ayahnya lanjut bertanya tentang berapa harga dari les tersebut. Sebastian bilang harganya tak terlalu mahal, sekira $40 saja. Dan Salvo pun mengomel tentang uang les tersebut. Padahal sebenarnya uang les yang dia bayarkan lebih mahal dari yang dikatakannya. Keesokan harinya mereka diajak keluarga Ellie untuk naik kapal pesiar. Di atas kapal tersebut, ayah Ellie mengungkapkan rasa tersiksanya ketika mengingat Sebastian yang bekerja untuk hotel pesaing bisnisnya.
dan mereka memutuskan untuk menjadikan Sebastian sebagai manajer baru di hotel mereka yang ada di Washington. Mendengar tawaran itu, tampaknya Salvo tak begitu suka karena baginya sesuatu itu seharusnya dicapai dengan keringat dan berawal dari bawah. Selain itu juga dia merasa sedih jika Sebastian menerima tawaran ini, sebab akan membuat Sebastian pergi meninggalkannya dari Chicago. Ketika melihat buku hotel, tak sengaja Sebastian melihat foto lukisan Ellie yang terpajang di hotel tersebut dan menyadari bahwa selama ini ayahnya Ellie lah yang selalu memborong lukisan Ellie. Wait a minute, did you buy Ellie's paintings? Does she know? Painting in the boardroom. Yeah, there's a painting. I recognize that sunset. We bought a few through this designer that we know. It's no big deal. We're supporting our baby's dream. Kemudian Lucky mengajak Sebastian untuk bermain jetboard. Sebastian pun menunjukkan kebolehannya dalam bermain jetboard walaupun ini adalah kali pertama dia melakukannya. Ketika asik bermain, tiba-tiba celana Sebastian terlepas dan stick baseballnya gondal-gandul kemana-mana jadi tontonan ibu mertua. Look at that. He's very athletic. He's quite good. Yeah, he gets up on my side. Look at this! Oh my gosh. Oh, you moron! It's not up! You're down! Oh, God! Hey, Bubba Gump. Nice shrimp. Pull up your pants! I can't reach it! Oh, no! What's the matter with you? No, stay down. No. Stay down. All right, that is not appropriate. Malam harinya Salvo mengemasi barang-barangnya dan mengatakan pada Sebastian bahwa mereka akan pulang dan meninggalkan rumah keluarga Ellie. Dia akan mencarikan seorang gadis Italia agar Sebastian melupakan Ellie karena menurutnya keluarga Ellie tak cocok baginya. Ditambah lagi rasa malunya karena kejadian tadi siang. Sebastian menegaskan bahwa itu hal biasa karena dia mencoba melakukan hal-hal baru dalam hidupnya yang mana selama ini tak pernah diizinkan oleh ayahnya yang selalu berpikiran negatif terhadap sesuatu hal yang baru. Bahkan tak mengizinkan dirinya sendiri untuk menikmati hidupnya. Sebastian mengatakan bahwa dia akan berpikiran terbuka untuk terus mencintai Ellie. Bahkan dia juga akan menerima pekerjaan dari ayahnya Ellie. Mendengar itu, Salvo cukup syok dan merasa akan kehilangan Sebastian yang akan pergi dari hidupnya. Sebastian menjelaskan bahwa walaupun dia bersama Ellie, tapi dia tak akan pergi meninggalkan Salvo dan ingin Salvo tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya. Untuk itulah dia ingin ayahnya menjadi orang yang selalu disenangi banyak orang seperti ketika dia berada di salon. Bukan jadi orang yang menyebalkan dan keras kepala. Sebab jika tak berubah maka dia tak punya pilihan lain selain meninggalkan ayahnya. Perdebatan malam itu pun diakhiri dengan Sebastian yang meminta ayahnya untuk melakukan kebiasaannya menggunakan parfum sebelum tidur. I'm not leaving you, Dad. Ellie's the best thing that ever happened to me. And when I get married, not if, her family is going to be a big part of the package. Now, I want you to be a part of my life. But if that's gonna happen, you gotta give me some effort. I wanna see the Salvo at the salon that everybody loves. And if I don't, I got no choice but to leave you behind. Unbelievable. Unbelievable. How could you say that to your father? First your mother is taken away from me. Now you want to leave. Di luar rumah, ayahnya duduk sendiri di kursi panjang sambil menghisap cerutu. Dia menyampaikan kekesalannya dan kegundahan hatinya pada almarhum istrinya tentang anaknya Sebastian. Dia meminta pertanda dari alam apakah dia memang tak bisa menjaga Sebastian. Tiba-tiba muncul seekor merak dan dog yang sedang memainkan seruling. Pagi harinya Sebastian terbangun dari tidurnya dan tak melihat ayahnya. Dia pergi menghampiri Colin dan Lucky yang sedang ada di meja makan dan menanyakan keberadaan Salvo. Colin menjawab bahwa ayahnya pergi jalan-jalan bersama Ellie dan ibunya. Tak berapa lama ayahnya pun datang. Sebastian kaget dengan tingkah Salvo yang berbeda dari biasanya dan terlihat begitu akrab dengan keluarga Ellie, termasuk menggunakan celana pendek yang bahkan tak pernah dipakainya. Salvo beralasan bahwa dia sedang mencoba melakukan seperti yang diinginkan Sebastian. Namun bagi Sebastian itu adalah hal yang aneh dan definisi berbaurnya berbeda. Ketika sedang beristirahat, Salvo diminta oleh ibunya Ellie untuk menata rambutnya karena akan mengikuti wawancara di televisi. Ketika sedang menata rambut, Tiger meminta cerutu pada Salvo dan mereka saling menghisap cerutu sambil berbincang. Di luar, Sebastian mendengarkan perbincangan ayahnya dengan ibunya Ellie dan berharap semua baik-baik saja. Ellie mendatangi Sebastian dan mengatakan kabar baik bahwa akan ada orang yang mau memborong lukisannya lagi. Sebastian pun merasa tertarik, namun Ellie mengetahui ada yang disembunyikan Sebastian darinya.
Tiba-tiba ibunya Ellie berteriak dan mereka pun pergi ke sana melihatnya. Ternyata Salvo telah memotong pendek rambutnya Ellie dan tak sesuai dengan keinginannya. Ibunya Ellie pun marah besar pada Salvo dan Sebastian. You have made me look like a bitter old Italian man. Well, I am supposed to go on TV in 10 minutes. Ketika wawancara pun emosinya jadi tak stabil dan presenter televisi tersebut jadi kena dampratnya. Sebastian mohon agar Salvo minta maaf pada ibunya Ellie. Namun Salvo menolak karena menurutnya dia telah memberikan penampilan terbaik hingga membuat ibunya Ellie terlihat lebih bermartabat dan berpenampilan sesuai usianya. Namun ketika Ellie datang dan memintanya, akhirnya Salvo pun mengalah dan minta maaf pada ibunya Ellie. Dia mengatakan bahwa dia minta maaf karena telah memberi tatanan rambut berkualitas tinggi tanpa seizin ibunya Ellie. Ibunya Ellie merasa permintaan maafnya Salvo tak tulus karena tetap merasa ini bukan suatu kesalahan. I heard the word sorry, but then you followed it up with a compliment to yourself. Sebagai permintaan maafnya, Salvo menawarkan diri untuk masak hidangan makan malam spesial buatannya. Awalnya orang tua Ellie menolak karena mereka tak menyimpan banyak bahan masakan dan pasar pun tutup di hari libur hingga Salvo tak perlu repot-repot melakukannya. Salvo memaksa dan mengatakan dia akan selalu menemukan cara untuk memberi makan keluarganya. Akhirnya, walaupun kesal, ibunya Ellie pun tak melarang Salvo melakukannya. The Maniscalco always finds a way to feed his family, right? Yep, you got it. I think it's a wonderful idea. Singkat cerita, Salvo pun mulai sibuk di dapur memasak hidangan Italia. Sembari memasak, ternyata di internet telah viral gaya rambut ibunya Ellie yang membuat popularitasnya semakin meningkat. America thanks you. Whoever did that haircut. And for the first time, for all the right reason, is going viral today. Ketika makan malam, semua begitu sangat menikmati hidangan Italia buatan Salvo. Bahkan ibunya Ellie tak lagi marah karena popularitasnya jadi meningkat, ditambah sajian masakan makan malam dari Salvo yang begitu lezat. Salvo mengatakan bahwa bagi keluarganya hal terpenting dalam hidup adalah kebersamaan bersama keluarga. Mereka pun bersulang. Dan ketika ditanya mengenai nama masakan itu, Salvo menjawabnya dalam bahasa Itali. What do you call this again, Salvo? Carciofi e pavone. Pavone. Carciofi e pavone. Pavone. Ketika Sebastian ke dapur untuk mengambil minuman, Ellie yang merasa sagenai menghampirinya ke dapur. Saat bermesraan, alangkah terkejutnya Sebastian melihat bulu merak dalam tong sampah yang membuatnya yakin bahwa makanan lezat yang terhidang di meja makan adalah burung merak peliharaan yang jadi kebanggaan keluarganya Ellie. I murdered Sergeant Feathers. This was proof. The man was diabolical. I murdered. Diam-diam, Sebastian pun terpaksa menemani ayahnya untuk mengubur bangkai merak tersebut sembari terus mengomel tentang kelakuan ayahnya. My recipe called for chicken. All the stores were closed. So what does the great chef do? He improvises. I can't believe you fed him a peacock. How could you do that? Ketika akan tidur, Sebastian mengabaikan ajakan ayahnya memakai parfum sebelum tidur. Mereka lalu terlibat perdebatan serius hingga Sebastian mengatakan bahwa dia menyesal telah membawa Salvo dan merasa malu punya ayah sepertinya. Mendengar ucapan itu dari anaknya, Salvo pun terdiam. Keesokan paginya, Sebastian mendapati ranjang sebelahnya kosong dan terlihat surat dari ayahnya dan sebuah cincin milik neneknya. Sebastian merasa menang dan siap melamar Ellie hari itu juga, mengabaikan perasaan ayahnya yang telah pergi meninggalkannya. Sebastian kemudian mengutarakan niat baiknya pada orang tua Ellie dan mereka menerima lamaran tersebut, serta mengajak Sebastian untuk foto bersama. Setelah itu melamar Ellie di sana. Ketika persiapan foto bersama, Ellie datang dengan marah-marah karena dia telah tahu bahwa selama ini yang membeli lukisannya adalah orang tuanya sendiri. Dan dia kecewa mengetahui Sebastian selama ini menyembunyikan hal tersebut darinya. Ellie pun marah besar pada semua orang dan pergi begitu saja. Sebastian pun pergi mencari Ellie dan dia menemukan Ellie di rumah pohon masa kecilnya. Di sana Ellie curhat tentang keluarganya yang selama ini terus-terusan mengatur dirinya untuk jadi pemenang, bukan menjadi apa yang dia inginkan. Ellie juga merasa iri pada Sebastian karena dia telah dibesarkan oleh ayah yang yakin dengan kemampuannya. Sebastian yang mendengar hal tersebut terdiam dan menyesal dengan perbuatannya pada sang ayah. Dia segera pergi meninggalkan Ellie untuk menjemput kembali ayahnya. Sebastian yang ditemani oleh Lucky dan Doc menggunakan helikopter sampai di bandara. Dia mencoba menghentikan pesawat ayahnya. Ayahnya pun turun dari pesawat. Ayahnya bertanya kenapa Sebastian melakukan ini. Sebastian mengungkapkan bahwa dia merasa bersalah pada Salvo. Sebastian juga mengatakan meskipun ayahnya memalukan, akan tetapi dia bangga karena berkat ayahnya lah dia bisa seperti saat ini. You got your grandmother's ring. What else you need from me? It ain't always easy being your son. Are part of what makes you the greatest dad. That you're stubborn, you're cheap, you're obnoxious. You're my hero, man. I forgot. You said I was embarrassing. You are. Everything that's good in my life, I owe it to you. All the stuff you sacrificed. The way you raised me,
made me the man I am today. You're a good boy. So good things happen to good kids. And I'm afraid that once you marry Ellie, she's gonna have it. And it was so important for me to give you a better life. And now that I'm gonna lose the only family I got. Oh, Daddy, Ellie seems to love. I love you, man. I love you too, kid. Love you. Di malam harinya dalam acara keluarga, Sebastian memberanikan diri untuk melamar Ellie seperti yang dia inginkan. Sebastian juga mengatakan bahwa ayahnya lah yang membuat dirinya berani layaknya seorang pria sejati. Ellie merasa terharu dan menerima lamaran tersebut. Semua orang pada malam itu pun ikut berbahagia. Dan di akhir cerita terlihat seekor anjing yang memakan bulu merak yang sebelumnya telah dikuburkan Sebastian dan Salvo. Dan film pun selesai. Demikianlah sebuah cerita sederhana hubungan ayah dan anak yang menghangatkan hati lewat sebuah film komedi terbaru dari Robert De Niro berjudul About the Father. Semoga cerita tadi dapat menjadi hiburan buat teman-teman dan doa terbaik untuk ayah kita semua. Jika suka dengan cerita ini silahkan klik tombol like dan subrek, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita-cerita film menarik lainnya. Kalau udah, terima kasih. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.